Tadi Pak Hakim bilang akan dipanggil sekali lagi dengan peringatan. Nah itu. Penggugatnya Pak Subhan. Penggugatnya saya menggugat seluruh pimpinan DPR, lima-limanya itu yang saya gugat. Ya. Ada hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR, tapi nggak digunakan. Menyatakan pendapat tentang apa? Yang sudah saya kasih tahu 2 kali bahwa ada pelanggaran konstitusi. Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, hari ini kami ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara sidang gugatan dari Bapak Subhan Palal. Nanti detailnya Pak Subhan akan menjelaskan, dan sebelah kanan kami juga ada Bang Bitor. Kenapa Bang Bitor ada di sini? Tentu ada sebabnya, Bang ya. Ya. Nanti Bang Bitor akan menjelaskan. Mari Pak, silakan. Gini, jadi pemirsa sekalian, warga negara Indonesia, saya ini lagi berupaya secara konstitusional menuntut anggota DPR untuk menggunakan hak yang kita titipkan. Tapi ternyata di pengadilan sudah 2 kali nggak hadir. Jadi saya kecewa sekali. Karena apa? DPR itu pembentuk undang-undang, tapi dia nggak taat undang-undang. Itu. Ini sidang kedua. Sidang kedua. Tadi Pak Hakim bilang akan dipanggil sekali lagi dengan peringatan. Nah itu. Penggugatnya Pak Subhan. Penggugatnya saya menggugat seluruh pimpinan DPR, lima-limanya itu yang saya gugat. Ya. Sebutin Pak namanya Pak. 1 Puan Maharani, kedua Dasko, ketiga Saan Mustafa, keempat Ibu Sri, kelima Pak Cucun. Ya. Itu. Jadi 5 pimpinan DPR ini adalah mewakili seluruh anggota DPR. Iya, karena gini, ketentuan di Undang-Undang MD3, kalau seluruh DPR, anggota DPR itu diwakili oleh pimpinan DPR di dalam pengadilan. Betul. Itu konsennya di situ. Tapi mudah-mudahan panggilan yang ketiga dengan peringatan dari Majelis Hakim mudah-mudahan hadir. Itu harapan saya. Pak, yang digugat apa nih sih Pak? Yang digugat gini, karena ada hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR, tapi nggak digunakan. Menyatakan pendapat tentang apa? Yang sudah saya kasih tahu 2 kali bahwa ada pelanggaran konstitusi. Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat undang-undang. Nah, nanti soal apa Wakil Presiden ini berhenti karena ada hak menyatakan pendapat, itu urusan lain. Tapi DPR harus menggunakan ini. Harus menggunakan itu. Jadi petitumnya? Petitumnya minta supaya anggota DPR ini menggunakan hak untuk menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat undang-undang. Itu yang sangat penting ya? Iya itu. Nah, untuk itu kan kita sebenarnya harus mendukung dong Pak ya? Seharusnya iya. Ini kan termasuk salah satu tujuan kita semua ya? Iya. 1, ada di Jokowi, 2, masukkan Gibran, itu dong? Ya. Nah ini adalah salah satu secara makanya begini, ngelihat kenyataan ini, kan sekarang lagi ramai itu, apa makar segala itu. Betul. Akhirnya yang saya tempuh ini jalan konstitusional. Artinya apa? Saya hampir bisa memahami apa yang dikatakan oleh para pengamat termasuk Prof. Mujani, Pak Anta, Pak Islah dan Pak Mahfud. Itu saya memahami, karena apa? Kenyataannya DPR begini, diundang ke pengadilan saja nggak hadir. Padahal itu atas perintah hakim. Hadir di pengadilan itu perintah hakim. Gitu, kira-kira. Sama kayak teman kita ya, udah diundang nggak datang. Nah itu. Sekarang gitu. kita ke Bang Bitor. Coba Bang Bitor. Kan tadi tuh dihubungi sama Pak Subhan ya. Iya. Supaya Bang Bitor hadir di sini, karena ini penting banget sehubungan dengan
upaya kita semua untuk memajukan Gibran, memitor. Ya, jadi yang menarik. Ini sebuah jawaban dari keinginan masyarakat luas yang tadinya berharap bahwa DPR itu bisa melaksanakan pemakzulan itu. Jadi melalui DPR. Tapi ternyata dengan bukti yang seperti ini, maka semua pernyataan para pengamat itu ya harus melakukan kekuatan rakyat sendiri. Jadi kalau rakyat ingin menyelamatkan dirinya, ya lakukan dengan sendiri. Karena apa yang bisa diharapkan? Nah, ini contohnya jadi kita berharap ya dengan kawan-kawan yang sekarang sedang ditugaskan menjadi pimpinan DPR MPR, kalau tetap tidak datang pada Minggu tanggal 29 hari Rabu itu, jangan salahkan kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan merombak negara dengan cara rakyat. Jadi pengadilan rakyat itu akan terwujud ketika pimpinan-pimpinan perwakilan rakyat, rakyat, mereka dipilih rakyat untuk memimpin rakyat. Dan sekiranya dalam hari Rabu besok yang dipanggil dengan peringatan itu tidak datang, ya kita akan melihat benar nggak rakyat membutuhkan mereka atau sudah selesai karena rakyat sudah bertindak dengan caranya sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini kan salah satu cara secara konstitusional adalah dengan cara seperti ini. Betul, dengan cara kita menggugat fungsi dari DPR tersebut. Betul kan? Agenda persidangan yang kedua, saya cek dulu relasinya Senin untuk 20 April. Jadi untuk tergugat satu target telah diterima. Sudah diterima. Target Dipegang diterima. Pegang ini. Petugas 4 orang ini kan satu kantor toh? 5 ya? Baik, jadi ini relasinya juga sudah sampai. Nah terus tentu majelis akan memanggil lagi dengan peringatan. Ya, dengan peringatan. Nah terus barangkali saudara ada yang disampaikan? Mau menunjukkan notifikasi. Ya. Oh ya. Gitu ya. Ditunjukin sementara dulu sambil menunggu nanti kehadiran pihak gitu ya. Ini yang kedua Pak, yang terakhir. Jadi ada 2 kali. Silakan. Baik. Untuk persidangan berikutnya ini kita jadwalkan, jangan di saya yang sidang khusus pidana perdata itu di hari Rabu. Ya, khusus pidana perdata. Tapi kalau Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu saya sidang di Vivo. Tapi kalau Rabu itu memang khusus pidana perdata. Kalau gitu boleh. Ya, kita bedakan di Rabu aja ya. Sekarang tanggal 20. Berarti Rabu tanggal 29 kalau minggu depan. Ini mau minta 1 minggu atau 2 minggu? Seminggu aja, aku tanggal seminggu. Besok aja. Tanggal 29 ya? Iya, boleh Pak. Baik, Pak Panitera, ya Gandhi, panggil ke tanggal 20, tanggal 29 ya, panggil dengan peringatan, ya, dengan peringatan. Sebelum saya tutup, ada yang disampaikan? Cukup ya. Baik ya. Nanti untuk hari Rabu itu untuk waktunya yang menyesuaikan, artinya kalau penggugat sudah hadir pagi, nanti untuk kehadiran penggugat nanti ya kita setidaknya sampai jam 2 seperti apa gitu ya. Kalau disepakati pagi tiba-tiba kita tunggu sampai ya antara jam 2 jam 3 seperti apa.
Semoga aja panggilan berikutnya nanti. Ya, oke. Oke, demikian ya. Kita panggil tanggal 29 ya kepada para pihak dan diperhatikan jurus kita untuk memberikan peringatan terhadap panggilan tersebut. Sidang selesai dan tutup. Pak, ini di Jolani.